Banyak orang berpikir hutang itu cuma soal kebutuhan ekonomi. Padahal yang bikin orang terus terjebak dalam hutang bukan sekedar karena kurang uang, tapi karena cara berpikir yang salah terhadap uang itu sendiri. Di masyarakat, hutang udah jadi bagian dari gaya hidup, bukan lagi sekedar alat bantu sementara. Orang minjem bukan karena harus, tapi karena pengen. Mereka pakai hutang buat memenuhi emosi, gengsi, bahkan buat nyamarin rasa tidak aman dalam hidupnya. Masalahnya, kebiasaannya nggak berdiri sendiri. Ada bias kognitif, tekanan sosial, budaya yang permisif, sampai pola pikir instan yang bikin orang nggak pernah belajar mengelola uang dengan benar. Mereka menganggap hutang sebagai solusi cepat, bukan tanda bahaya. Dan selama pandangan ini nggak berubah, mereka bakal terus muter di siklus yang sama. Minjem, konsumsi, nyesel, lalu minjem lagi. Fenomena ini bukan cuma mencerminkan masalah finansial, tapi juga kondisi mental dan sosial masyarakat yang udah terbiasa hidup dari uang yang belum mereka punya. Karena dibalik semua alasan cuma pinjam dulu, sebenarnya ada satu hal yang sama, yaitu ketidakmampuan melihat masa depan. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Banyak orang yang hidupnya terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan bukan karena mereka benar-benar nggak punya peluang, tapi karena mereka merasa paling paham soal uang padahal nggak ngerti apa-apa. Mereka percaya kalau keputusan finansial yang mereka ambil itu benar, logis, dan wajar. Padahal kalau dilihat dari luar, keputusan itu cuma deretan langkah bodoh yang terus diulang tanpa sadar. Inilah bentuk paling nyata dari bias kognitif dan efek Dunning-Kruger dalam perilaku ekonomi masyarakat. Bias kognitif bikin seseorang yakin kalau pola pikirnya paling masuk akal. Mereka minjem uang lalu bilang itu strategi. Mereka nyicil barang yang nggak perlu lalu bilang itu investasi. Mereka ikut arisan padahal lagi ngutang di tempat lain, tapi tetap merasa itu bagian dari perencanaan keuangan. Semua keputusan itu dibungkus dengan keyakinan bahwa mereka pintar mengatur uang. Padahal yang terjadi sebaliknya. Mereka sedang menipu diri sendiri dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Efek Dunning-Kruger jalan halus di kepala orang-orang ini. Orang yang paling nggak ngerti soal finansial biasanya yang paling yakin kalau dirinya ngerti. Mereka baca 1-2 konten tentang motivasi, dengar sedikit soal uang harus berputar, lalu merasa sudah punya dasar untuk berhutang. Mereka nggak sadar kalau yang mereka pahami cuma permukaannya, dan yang mereka praktekkan justru bentuk kebodohan finansial yang terstruktur. Mereka minjem bukan buat membangun sesuatu, tapi buat bertahan dalam gaya hidup yang seharusnya sudah mereka akhiri sejak lama. Mereka bilang utang itu normal, semua orang juga punya hutang, tanpa sadar bahwa kalimat itu cuma cara halus buat menenangkan rasa bersalah. Mereka hidup dari cicilan ke cicilan, dari janji ke janji, sambil terus merasa jadi orang yang berjuang. Mereka nggak sadar kalau setiap keputusan finansial yang diambil tanpa pengetahuan dan perhitungan itu sama aja kayak menggali lubang yang makin dalam setiap bulan. Masalahnya di masyarakat ini, kebodohan sering dianggap keberanian. Orang yang nekat berhutang dikagumi karena dianggap berani mengambil resiko. Padahal resiko tanpa pemahaman bukan keberanian tapi kecerobohan. Mereka nggak sadar bahwa sistem finansial modern itu dirancang buat memeras yang nggak ngerti. Bunga, denda, biaya tersembunyi, semua itu disusun buat menghukum orang yang merasa tahu tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa. Rasa paling tahu ini juga tumbuh dari kebiasaan sosial yang menganggap diskusi soal uang itu tabu. Banyak orang gak pernah mau belajar atau buka diri tentang keuangan karena gengsi. Mereka lebih memilih meniru, bukan memahami. Ketika teman sukses karena usaha, mereka ikut usaha serupa tanpa tahu resikonya. Ketika orang lain bisa kredit mobil, mereka ikut kredit juga tanpa ngitung kemampuan. Dan ketika semuanya mulai runtuh, yang disalahin bukan cara berpikir tapi nasib. Rasa percaya diri palsu ini yang paling berbahaya, karena selama mereka masih baik-baik aja, gak akan ada perubahan. Mereka akan terus pinjam, terus nyicil, terus cari pembenaran. Semakin dalam masalahnya, semakin keras mereka meyakinkan diri bahwa semuanya di bawah kontrol. Padahal yang mereka lakukan cuma menunda kejatuhan. Kenyataannya sederhana, banyak orang miskin bukan karena sistem selalu menindas, tapi karena mereka menolak sadar. Mereka nggak mau belajar, nggak mau dikoreksi, dan nggak mau diakui kalau cara berpikirnya salah. Mereka hidup di bawah efek Dunning-Kruger. Semakin sedikit tahu, semakin besar rasa yakin. Dan dari keyakinan itu, lahirlah keputusan-keputusan finansial yang menghancurkan masa depan pelan-pelan. Kalau kesalahan ini terus dibiarkan, hasilnya bukan cuma kemiskinan, tapi warisan kebodohan finansial yang turun ke generasi berikutnya. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang menganggap hutang itu hal yang biasa, bahwa hidup dari pinjaman itu bagian dari proses. Tanpa pernah sadar, mereka mewarisi bukan hanya kemiskinan, tapi juga pola pikir yang memastikan mereka gak akan pernah keluar dari sana.
Sebagian besar orang nggak miskin karena nggak punya penghasilan, tapi karena nggak bisa nahan diri. Mereka hidup dalam jebakan gratifikasi instan, di mana kepuasan sekarang selalu lebih penting daripada kestabilan nanti. Di kepala mereka, rasa puas hari ini dianggap lebih berharga dari keamanan finansial masa depan. Mereka nggak sadar kalau kebiasaan kecil untuk menuruti keinginan sesaat ini yang pelan-pelan merusak hidup mereka. Gratifikasi instan muncul dari cara berpikir yang selalu ingin hasil cepat. Begitu ada uang masuk, otaknya langsung nyari cara buat ngabisin. Begitu lihat barang baru, muncul dorongan buat punya, bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Rasa sabar dianggap kekalahan, dan menunda kepuasan dianggap tanda orang yang gak menikmati hidup. Dari situ, hutang jadi solusi paling gampang. Beli sekarang, bayar nanti. Nikmatin dulu, mikirin belakangan. Semua yang tadinya bisa dicapai dengan proses, sekarang bisa didapat dengan cicilan, dan mereka merasa itu normal. Padahal sebenarnya itu awal dari kehancuran. Masalahnya, sistem ekonomi modern tahu kelemahan ini. Semua dibuat supaya manusia nggak bisa sabar. Dari iklan sampai algoritma media sosial, semua mendorong orang buat langsung beli, langsung pesen, langsung check out. Satu klik dan kepuasan langsung datang. Otak dikondisikan buat gak mikir panjang karena setiap penundaan dianggap rugi. Padahal dibalik itu, bunga berjalan, denda menunggu, dan masa depan dipotong sedikit demi sedikit. Orang yang hidup dalam jebakan ini jarang sadar kalau mereka sedang kehilangan kendali. Mereka bilang hidup kan cuma sekali. Padahal setiap kali mereka ngomong itu, mereka sedang membenarkan keputusan bodoh yang gak bisa dikembalikan. Mereka pakai alasan kebahagiaan buat menutupi rasa cemas karena gak bisa nunda keinginan. Dan yang paling parah, mereka gak pernah merasa puas. Setelah satu barang didapat, muncul keinginan baru. Setelah satu utang lunas, muncul cicilan lain. Begitu terus tanpa henti. Gratifikasi instan juga dibungkus rapi oleh budaya sosial yang menormalisasi kepemilikan cepat. Lihat orang punya, langsung pengen. Lihat orang posting, langsung iri. Padahal yang ditiru bukan hasil tapi konsumsi. Rasa ingin punya lebih cepat ini bikin banyak orang rela ngutang cuma biar gak merasa tertinggal. Mereka gak sabar buat menunggu waktu yang pas karena takut dianggap kalah. Sementara yang sabar, yang tahan, justru sering dicemooh sebagai orang yang pelit, kuno, atau gak menikmati hidup. Jebakan ini makin kuat karena kepuasan instan bikin orang ngerasa punya kontrol. Padahal itu ilusi. Setiap keputusan yang diambil karena gak sabar justru ngambil sedikit demi sedikit kontrol itu. Setiap cicilan yang dibuat demi kesenangan sesaat nambah beban yang harus ditanggung di masa depan. Mereka hidup di antara dua kenyamanan, nyaman sekarang tapi sengsara nanti, atau sabar sekarang dan tenang nanti. Tapi yang sering dipilih selalu yang pertama karena lebih cepat dan lebih mudah. Masalahnya rasa cepat itu nggak pernah cukup. Sekali terbiasa, otak minta terus. Ini yang bikin orang bisa punya 10 cicilan sekaligus tanpa ngerasa bersalah. Mereka nggak lihat hutangnya, yang mereka lihat cuma barang baru yang bisa dibanggakan. Tapi kebanggaan itu nggak pernah bertahan lama. Begitu rasa senang hilang, yang tersisa cuma penyesalan dan beban baru yang harus dibayar setiap bulan. Yang lebih menyedihkan, banyak orang anggap ini bagian dari hidup normal. Mereka percaya kalau semua orang juga begini, berarti ini hal yang wajar. Padahal wajar bukan berarti benar, normal bukan berarti sehat. Kalau seluruh masyarakat hidup dengan pola yang sama, itu bukan budaya, itu penyakit kolektif yang diwariskan tanpa sadar. Dan penyakit itu terus nyebar karena dikasih makan oleh rasa gak sabar yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Kalau kebiasaan ini gak diputus, masa depan finansial seseorang akan selalu dikorbankan buat menebus kesenangan hari ini. Mereka sadar kalau setiap keputusan impulsif adalah potongan kecil dari masa depan yang hilang. Bukan karena mereka gak mampu sukses, tapi karena mereka terlalu sibuk mencari kepuasan sekarang. Pada akhirnya, bukan kemiskinan yang menjerat mereka, tapi diri sendiri yang gak mau sabar. Banyak orang gak sadar kalau alasan terbesar mereka berutang bukan karena kebutuhan, tapi karena tekanan sosial. Di masyarakat ini, hidup bukan lagi soal kemampuan, tapi soal penampilan. Bukan tentang apa yang bisa dicapai, tapi tentang bagaimana terlihat di mata orang lain. Dari situ, hutang berubah fungsi. Bukan lagi alat bantu untuk bertahan hidup, tapi jadi cara mempertahankan gengsi. Banyak orang rela meminjam uang bukan karena lapar, tapi karena malu. Malu karena pesta pernikahan tidak sederhana, malu kalau datang ke reuni tanpa pakaian baru, malu kalau HP-nya ketinggalan generasi, malu kalau dianggap belum sukses, malu kalau orang lain terlihat lebih mewah. Semua rasa malu itu tumbuh dari tekanan sosial yang dibangun pelan-pelan lewat lingkungan dan budaya yang menilai seseorang dari simbol, bukan dari substansi. Budaya ini memaksa orang untuk hidup di atas kemampuan mereka. Ketika satu orang tampil lebih, yang lain merasa harus menyaingi. Ketika satu keluarga bikin pesta besar, yang lain ngerasa wajib bikin lebih besar lagi. Akhirnya, standar kebahagiaan dan keberhasilan jadi distorsi. Orang merasa bahagia bukan karena hidupnya cukup, tapi karena orang lain melihat bahagia. Dan ketika uangnya gak ada, utang jadi jalan keluar yang dia
dianggap paling masuk akal. Di balik semua itu, ada rasa takut kehilangan status sosial. Orang lebih takut terlihat miskin daripada benar-benar miskin. Mereka rela menanggung cicilan berlapis asal bisa tetap terlihat punya. Rasa takut itu dimanfaatkan habis-habisan oleh industri yang tahu betul cara bermain di antara gengsi dan rasa malu. Bank, kredit barang, hingga platform pinjaman online semuanya tumbuh di atas satu hal, yaitu kebutuhan manusia buat diakui. Masalahnya tekanan sosial nggak pernah selesai. Begitu satu tuntutan dipenuhi, muncul tuntutan baru. Setelah pesta mewah selesai, datang fase pamer aslinya. Setelah ponsel baru dibeli, muncul versi yang lebih baru lagi. Setelah gaya hidup meningkat, rasa cemas ikut naik. Semua jadi perlombaan tanpa garis akhir, di mana setiap orang berhutang untuk tetap dianggap ikut dalam permainan yang seharusnya gak mereka mainkan. Yang ironis, tekanan ini sering datang dari orang-orang terdekat, keluarga, teman, tetangga. Semua ikut membentuk standar sosial yang gak rasional. Pernikahan harus meriah, walau uangnya hasil pinjaman. Rumah harus besar, walau cicilan menjerat. Anak harus sekolah di tempat yang mahal, walau tabungannya kosong. Dalam lingkungan yang begitu, rasa bersyukur digantikan oleh rasa malu. Orang gak lagi pengen hidup tenang, tapi pengen hidup diterima. Perilaku ini gak cuma menghancurkan kondisi finansial, tapi juga cara berpikir. Banyak orang mulai menilai diri sendiri dari seberapa mewah hidupnya, bukan seberapa stabil keuangannya. Mereka mengukur harga diri dari barang yang dipakai, bukan dari kemampuan bertahan. Mereka hidup buat memenuhi ekspektasi orang lain, bukan kebutuhan sendiri. Akhirnya semua keputusan ekonomi diambil bukan berdasarkan logika, tapi tekanan. Yang paling tragis, masyarakat kita justru memuji orang yang berani mengutang demi tampil. Mereka dianggap pekerja keras, dianggap gak mau kalah. Padahal yang sebenarnya terjadi, mereka sedang menyiapkan diri buat hidup dalam utang seumur hidup. Gak ada yang mau bilang itu bodoh karena semuanya terjebak dalam lingkaran yang sama. Dan ketika semua orang hidup dengan cara yang sama, kebodohan kolektif berubah jadi norma sosial. Tekanan sosial yang gak pernah selesai ini bikin banyak orang terjebak tanpa jalan keluar. Mereka terus ngutang demi menjaga citra, padahal citra itu gak pernah bisa dibayar lunas. Semakin keras mereka berusaha terlihat mampu, semakin nyata mereka kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Semua dimulai dari satu hal sederhana, yaitu takut terlihat kalah. Dan selama ketakutan itu tetap dipelihara, hutang akan terjadi alat buat mempertahankan kebohongan yang mereka sebut harga diri. Selama orang masih menganggap hutang sebagai hal yang wajar, mereka nggak akan pernah keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena hutang bukan soal angka, tapi soal pola pikir. Orang yang terus minjem buat bertahan hari ini tanpa belajar untuk mengubah cara pandangnya terhadap uang, cuma akan mengulang kesalahan yang sama dalam bentuk lain. Pada akhirnya, bukan penghasilan yang menentukan kesejahteraan, tapi kemampuan buat mengendalikan diri, memahami prioritas, dan berani bilang cukup sebelum terlambat. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.